Hai teman-teman semuanya, selamat hari Sabtu, selamat pagi. Pasti teman-teman kaget dengan format ini karena jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah seorang Yasa muncul di depan kamera dan langsung berbicara seperti ini. Karena biasanya semua konten saya itu bentuknya adalah tulisan, baik itu di Instagram Story maupun di Instagram Post. Tapi kali ini saya pengen mencoba hal yang berbeda, keluar juga dari zona nyaman saya untuk melakukan hal yang tidak biasa saya lakukan, yaitu bercerita dengan tampil di depan kamera di format Instagram Story seperti ini. Cerita kali ini akan sangat panjang, makanya saya pengen coba untuk ngomong aja secara langsung. Jadi teman-teman nanti akan menyaksikan banyak sekali titik-titik rangkaian Instagram Story tentang cerita yang... Oke, saya mulai ceritanya dari cerita pertama saya membaca sebuah buku, di mana buku ini saya bisa katakan sebagai buku yang terbaik, salah satu yang terbaik yang pernah saya baca tentang kehidupan dan juga bisnis. Mungkin saya baca buku ini sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Judul bukunya adalah Delivering Happiness, ditulis oleh seorang CEO, seorang founder, seorang entrepreneur tersukses pada zamannya, yaitu adalah Tony Hsieh. Jadi Tony Hsieh menulis sebuah buku tentang perjalanan hidup dan bisnisnya sampai di titik tertingginya, di mana titik tertingginya pada saat itu sekitar tahun 2010-an, perusahaannya Zappos ini dibeli oleh Amazon dan Jeff Bezos senilai lebih dari 1 billion US dollar. Apa isi dari buku Delivering Happiness? Singkatnya ini adalah perjalanan hidup sampai ke perjalanan bisnisnya Tony Hsieh. Lahir sebagai anak pertama dari pasangan imigran Taiwan yang merantau ke Amerika Serikat, namanya Richard dan Judy Hsieh. Lalu Tony sekolah di Amerika, bahkan sekolah di top school yaitu di Harvard. Lalu berhasil untuk bekerja di perusahaan besar pada saat itu namanya Oracle. Dan sambil bekerja di Oracle, Tony membangun sebuah bisnis internetnya pertama kali, yaitu Link Exchange. Intinya Link Exchange ini adalah website untuk advertising di internet pada saat itu. Dan meledak sekali bisnisnya, bahkan bisnisnya ini sampai dibeli oleh Microsoft dan Bill Gates dengan angka kurang lebih sekitar 285 juta dolar. Dan seketika Tony Hsieh pada saat itu yang masih muda banget, belum sampai umur 30 udah. Setelah itu, nggak lama setelah Link Exchange dibeli oleh Microsoft, Tony masih stay di Link Exchange, tapi lama-lama dia udah mulai nggak betah karena dia merasa Link Exchange udah bukan punya milik dia lagi dan terlalu dikontrol sama Microsoft, dan dia udah nggak suka sama culture-nya Link Exchange. Akhirnya Tony Hsieh keluar dari Link Exchange, walaupun dia melanggar kontraknya karena biasanya founder itu harus stay berapa tahun dulu pada saat perusahaan dibeli. Dan dia merelakan saham yang seharusnya didapatkan apabila kontraknya ini selesai. Tapi dia emang orangnya agak nekat, agak gila. Pokoknya dia keluar aja dan dia memulai sebuah venture capital dari hasil uang yang dia dapatkan dari penjualan Link Exchange ke Microsoft. Dia bikin sebuah venture capital yang namanya Venture Frogs. Intinya Venture Frogs ini melakukan banyak sekali investasi ke perusahaan-perusahaan startup pada zamannya. Dan salah satu perusahaan yang diinvest, jadi ya layaknya seorang venture capital invest ke banyak perusahaan-perusahaan startup, tapi ada satu perusahaan yang bikin Tony Hsieh tertarik untuk terjun lagi untuk masuk ke dalam perusahaannya, yaitu Zappos, perusahaan yang dia invest sebagai seorang venture capital. Sebagai seorang venture capital, karena dia hanya melihat perusahaan dari luar aja, dia merasakan rindu mengeksekusi. Dia kangen untuk ngutak-ngatik dari dalam bisnis secara langsung. Karena kan investor cuma melihat dari luar dan paling cuma kasih advice saja, nggak masuk ke dalam manajemennya. Akhirnya Tony Hsieh masuk ke dalam perusahaan yang dia invest sebagai seorang venture capital dan men-take over posisi CEO dari perusahaan itu. Dan dia akhirnya menjadi CEO dari perusahaan e-commerce sepatu yang namanya Zappos. Mungkin gampangnya Zappos itu kalau di Indonesia sekarang tuh kayak Zalora. Dan di Zappos inilah Tony Hsieh meledak secara bisnis maupun secara personal. Karena dia punya
jiwa yang memang funky, yang sangat amat kreatif, nyeleneh, idealis, berbeda dari yang lainnya. Dia berhasil membuat Zappos menjadi perusahaan dengan culture yang paling keren sedunia. Contohnya apa? Misalnya Zappos bikin sebuah proses rekrutmen di mana pada saat akhir rekrutmennya, selesai karyawan barunya di training, di akhir training malah ditawarin, lu pengen tetap stay di Zappos atau kalau lu keluar sekarang juga lu akan dapat uang cash $2.000. Jadi ini adalah sebuah tes ke karyawan baru. Kalau lu emang bener-bener mau di Zappos, lu pasti nggak mau duit ini. Tapi kalau lu mau duit ini, ya udah lu ambil aja duit ini dan gak usah stay di Zappos. Karena Zappos cuma pengen bekerja dengan orang-orang yang punya. Dan yang paling bikin Zappos terkenal, dan ini yang paling keren juga, karena Zappos dan Tonisha berhasil meletakkan fondasi bagaimana seharusnya customer service yang bagus itu dilakukan. Jadi Zappos ini tidak punya skrip untuk customer service-nya. Jadi semua customer service Zappos boleh melakukan sebebasnya, sesukanya, senyaman-nyamannya. Yang penting bikin happy customer. Jadi customer boleh diajak ngobrol, boleh diajak cerita, boleh diajak curhat. Bahkan Zappos ini memecahkan rekor dunia di mana customer service-nya melayani customer lebih dari 10 jam. Itu juga saya bingung mau ngomongin apa selama 10 jam. Dan itu berlangsung selama 2 kali. Sebelumnya ada 10 jam, berapa menit, dilewatin lagi sama customer service yang lain 10 jam, 50 menitan, hampir 11 jam. Itu gilanya Zappos. Dan bahkan banyak banget cerita-cerita seru kayak orang bilang lebih baik telepon CS Zappos dibandingin 911 di Amerika. Karena CS Zappos lebih fun, lebih helpful, lebih informatif. Terus ada customer yang mau pesan pizza tapi gak tahu nomor HP si delivery pizzanya, minta pesenin ke CS Zappos, telepon aja gitu, dan CS Zappos bakal bantuin pesenin pizza. Dan bahkan CS Zappos itu kadang kalau lagi komunikasi sama customernya, lagi ngobrol, lagi misalnya customer ada komplain nih dan harus nunggu sebentar gitu ya, supaya customer ini gak bosan, CS Zappos tuh bisa bilang, kita main tebak-tebakan dulu yuk gitu, kita main riddle dulu yuk. Lu tahu gak sih jokes ini, lu tahu gak sih ada gosip ini, by the way anjing lu di rumah punya berapa, siapa nama anjingnya, makan apa dia, bener-bener bisa nanya sepersonal itu. Makanya itu yang bikin customer service Zappos dibilang customer service terbaik yang pernah ada di dunia. Bahkan Tonisha-nya aja bilang bahwa Zappos ini bukanlah sebuah perusahaan sepatu, bukanlah sebuah perusahaan e-commerce. Zappos ini adalah perusahaan customer service yang kebetulan kita jualan sepatu. Jadi mindsetnya ini beda. Mindsetnya mereka ini bukanlah perusahaan sepatu yang punya customer service yang bagus, tapi ini adalah perusahaan customer service yang bagus dan kebetulan jualan sepatu. Ini gilanya Tonisha dalam meletakkan fondasi, culture, dan value-value dari perusahaannya itu Zappos. Singkat cerita, Zappos ini meledak, rame banget, semua orang suka Zappos, suka memang produknya bagus, culture-nya bagus, value-nya bagus, customer service-nya luar biasa. Sampai akhirnya Zappos dibeli oleh Amazon dan Jeff Bezos pada tahun sekitar 2010 dengan nilai 1. Dan itu menjadikan Tonisha sebagai salah satu entrepreneur tersukses pada zamannya, terkaya pada zamannya, di usianya yang masih relatif sangat muda, mungkin sekitar 30 tahun gitu. Bayangin aja dapat 1,2 billion US dollar. Berarti kan itu nilainya kalau nggak salah hitung 14 triliun ya. Kan 1 billion itu 1 triliun 1,4. Ya harusnya 14 triliun ya kalau nggak salah hitung ya. Mohon maaf nih, nggak pernah ngelihat uang segitu, jadi nggak pernah tahu nolnya ada berapa. Jadi, wah, Tonisha meledak banget dan akhirnya dia menulis sebuah buku judulnya Delivering Happiness, di mana bukunya itu yang saya baca dan saya ceritakan ini ke teman-teman semuanya. Ini bukunya Delivering Happiness. Dan dia makin terkenal lagi Begitu kurang lebih cerita tentang Tonisha dan Zappos sampai dia menulis buku Delivering Happiness. Bukunya saya baca, saya coba untuk menerapkan sedikit banyak yang bisa saya terapkan ke perusahaan saya juga. Dan saya selalu merekomendasikan buku ini ke semua orang yang pernah saya temui dan dia tanya ke saya apa buku yang bagus buat saya.
Singkat cerita, tahun 2020 kemarin, saya hampir mau pergi ke Amerika. Udah beli tiketnya ke Amerika, udah booking semua Airbnb-nya juga, dan saya pengen pergi ke satu kota, yaitu Las Vegas. Kenapa saya pengen pergi ke Las Vegas? Karena di situ kantornya Zappos, dan kita bisa office tour di sana, dan bisa ikut sharing session di sana, dan kalau beruntung bisa ketemu sama Tony Hsieh. Wah gila, itu benar-benar mimpi saya lah gitu. Saya pengen banget berangkat ke Amerika tuh, tujuannya utamanya satu, pengen ke kantor Zappos. Tapi sayang banget, COVID terjadi. Saya beli tiket dan beli semua Airbnb, bahkan udah booking di office tour Zappos, itu semuanya sebelum COVID. Tiba-tiba ada COVID, ya udah hilanglah semua rencananya. Tiket hangus, Airbnb di cancel semuanya, gak jadi pergi ke Zappos. Sedih banget lah. Dan sampai hari ini pun juga saya belum pergi ke Amerika. Dan Amerika masih menjadi salah satu mimpi saya, bisa pergi ke Amerika, karena saya pengen banget ke kantornya Zappos. Lalu pengen nonton NBA juga. Udah itu aja, saya ke Amerika cuma pengen itu aja sebenarnya. Nah, singkat cerita, di akhir tahun 2020, tepatnya di bulan November, saya mendapatkan kabar yang sangat amat mengejutkan dan benar-benar menampar banyak orang. Akhir November 2020, ada sebuah kabar yang sangat amat mengejutkan, yaitu Tony Hsieh meninggal secara mendadak, tiba-tiba, dan mengejutkan seantero dunia bisnis. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah penyebab kenapa Tony Hsieh meninggal. Diceritakan waktu itu, walaupun masih sangat blur ya beritanya, Tony Hsieh meninggal dalam sebuah insiden kebakaran di rumahnya, di mansionnya yang sangat besar. Tapi letaknya itu di gudang, kebakaran yang ada di gudang rumahnya, di mana Tony Hsieh berada di dalam gudang itu. Dan anehnya gudangnya itu dikunci dari dalam oleh Tony Hsieh itu sendiri. Dan ada indikasi bahwa itu adalah disengaja oleh Tony Hsieh. Ada indikasi pada saat itu. Dan ini buat saya, waktu baca berita itu kayak mind blowing banget. Gila. Ya masa iya seorang Tony Hsieh, penulis buku Delivering Happiness, bikin Zappos sekeren itu culture-nya, dimana semua karyawannya itu punya happiness tertinggi dibandingkan perusahaan yang lainnya. Kok bisa kayak begitu? Ini orang gak kekurangan apapun gitu. Kekayaannya 1 billion US dollar. Saya baca bukunya Tony Hsieh, nonton semua video YouTube-nya Tony Hsieh, dan bener-bener ngerasa ini orang tuh gila, genius, keren, funky, live his life to the fullest gitu. Kok bisa berakhir kayak begini? Bahkan banyak fakta-fakta yang pada saat itu ada banyak indikasi yang diduga penyebab Tony Hsieh melakukan hal itu. Yang pertama, karena dia dipengaruhi sama obat-obatan terlarang. Yang kedua, dia terkena penyakit mental, kesehatan mentalnya sangat terganggu, dan dia dikelilingi oleh orang-orang yang sangat toksik yang tinggal bersama dia di mansionnya itu, dimana orang-orang yang sangat toksik itu memanfaatkan kekayaannya Tony Hsieh yang nggak ada batasnya untuk kepentingan pribadi. Tapi itu semua masih indikasi, belum ada laporan yang benar-benar lengkapnya. Sampai pada akhirnya minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, saya menemukan sebuah buku yang baru. Judul bukunya adalah Happy at Any Cost. Saya juga beli di Kindle juga, buku digitalnya. Buku Happy at Any Cost ini ditulis oleh 2 orang wartawan Wall Street Journal yang namanya adalah Kirsten Green dan Catherine Saeri, di mana 2 wartawan ini menulis secara lengkap tentang proses kematiannya Tony Hsieh dan kenapa bisa terjadi hal seperti itu.
secara sangat detail, sangat lengkap. Bahkan dia mewawancarai semua orang yang terlibat atau bahkan tinggal bersama Tony Hsieh. Dan sampai ke polisi ya juga, sampai ke semuanya dicari fakta-fakta secara lengkap. Dan 2 hari yang lalu saya selesai membaca buku ini sampai jam 3 pagi. Akhirnya kita langsung aja masuk ke apa yang saya dapatkan dari buku Happy at Any Cost ini. Yang pertama, fakta yang terjadi sama Tony Hsieh yang diberitakan di awal tadi, ternyata itu semua adalah hal yang benar. Tapi buku ini benar-benar menceritakan lebih detail dan penyebabnya itu kenapa. Tony Hsieh benar meninggal di ruangan itu, di gudang mansionnya dia sendiri. Karena pemanas ruangan yang dia nyalakan sendiri, dan dia ngunci gudangnya itu, dia juga yang ngunci sendiri. Dan pemanas ruangan itu membakar barang-barang di sekitarnya, namanya gudang. Tapi nggak tahu apakah dibakarnya ini memang sengaja Tony Hsieh pengen bunuh diri atau nggak sengaja. Tapi besar kemungkinan sengaja, karena betul dia ada penyakit mental yang sangat parah. Betul dia dipengaruhi obat-obatan terlarang yang sangat parah juga. Dan betul dia dikelilingi oleh toxic friends yang sangat parah juga. Nah, yang jadi pertanyaannya kan, kenapa orang kayak Tony Hsieh kok bisa gitu sampai berada di kondisi yang menyedihkan seperti itu gitu. Nah, ini yang akan kita gali satu persatu. Yang pertama adalah ditemukan bahwa Tony Hsieh ini nggak dekat sama orang tuanya. Bahkan dia lebih cenderung menutupi banyak hal ke orang tuanya, nggak pernah bisa bercerita secara terbuka ke orang tuanya. Lalu pada saat kecil juga Tony Hsieh merasa dia itu kayak sedikit banyak dikekang. Disuruh les ini, les itu, les ini, les itu. Dipaksa untuk excellent di sekolahan. Makanya dia bisa masuk top school juga. Tapi sebenarnya dia nggak begitu enjoy dengan hal itu semua. Makanya pada saat dia udah punya duit, dia udah lepas dari orang tuanya, dia ngerasa kayak keluar dari sangkar burung dan melakukan hal-hal yang tidak pernah dia lakukan. Itu kan menyedihkan banget, sampai dia bilang ke mamanya, gue gak bisa ngomong sama lu kalau gue masih ngeliat lu sebagai mama, sebagai orang tua, sebagai family. Gue baru bisa ngomong sama lu kalau gue ngeliat lu sebagai teman. Sampai akhirnya mamanya bilang, oke Tony, gak apa-apa, jangan lihat saya sebagai orang tua kamu, tapi lihat aja saya sebagai teman kamu. Yuk kita bercerita secara jujur. Akhirnya Tony cerita, dia memang ada masalah mental, dia ketergantungan sama alkohol, ketergantungan sama obat. Tapi mamanya mencoba menolong juga kayak udah susah banget gitu. Tony udah denial banget lah. Dia seringkali tidak mengakui bahwa dia kayak begitu gitu. Dia lebih banyak denial ya dibandingkan mengakuinya. Kadang mengakui, tapi abis itu besok udahlah nggak usah lah. Gue nggak kayak gitu kok. Gue denial lagi akhirnya. Bahkan sampai endingnya papa mamanya udah nggak boleh ketemu sama dia karena dia takut diceramahin sama papa. Bahkan gilanya, supaya papa mamanya nggak bisa ketemu sama dia karena dia takut diceramahin terus, dia sampai nyewa bodyguard yang jumlahnya banyak banget, puluhan orang, untuk ngejagain mansionnya dia, untuk menghalangi semua orang yang mau datang ke mansionnya buat nolongin dia gitu. Papa mamanya nggak boleh ketemu. Teman-teman deketnya yang baik banget, yang tulus, ada satu temennya yang dia tahu supplier narkobanya Tony itu siapa. Supplier narkoba itu di chat, please jangan pernah kirimin Tony narkoba lagi. Tony tahu temennya bilang kayak gitu, temennya itu di blacklist dari hidupnya Tony, nggak boleh berinteraksi lagi sama Tony, di-cut semuanya hubungannya sama Tony. Dan itu dimanfaatkan sama teman-teman yang toxic gitu, yang lebih memilih untuk memanfaatkan Tony, kekayaannya banyak. Jadi itu adalah indikasi pertama masalah dengan orang tua, kedekatan dengan orang tua yang sangat amat kurang, sehingga dia jadi liar pada saat dia sudah dewasa. Berikutnya dia juga kecanduan alkohol yang gila banget, yang parah banget. Satu hari Tony menenggak alkohol tuh 18 shot setiap hari. Pokoknya dia tidak bisa memulai meeting tanpa minum alkohol. Yang awalnya dia cuma minum alkohol di party aja, tapi lama-lama ya makin gila gitu. Ada yang bilang karena dia punya pressure yang sangat besar. Ada yang bilang juga memang dia kecanduan alkohol yang sangat gila gitu, dan akhirnya dia menjadikan alkohol itu sebagai pelarian. Tapi yang lebih parah lagi, dia kecanduan alkohol dan juga kecanduan sama narkoba.
sama drugs. Apa yang menyebabkan dia kecanduan sama narkoba atau drugs itu? Nah, ini yang menarik. Jadi Tony ini kan pada dasarnya emang orang pintar ya, orang jenius. Dia tuh suka ngulik sesuatu dan bikin itu jadi lebih bagus lagi. Dan dia tuh terobsesi sama bagaimana bikin dirinya lebih produktif, bagaimana bikin dia lebih happy. Makanya dia tertarik lah sama yang namanya biohacking. Biohacking ini intinya adalah hal yang kita lakukan secara scientific untuk ngehack tubuh kita supaya kita bisa lebih happy, lebih produktif. Misalnya ada yang namanya ice bathing, mandi air es pagi-pagi supaya kita semangat, produktif, hormon-hormon yang baik keluar. Ada yang dengan intermittent fasting, itu hal-hal yang normal lah ya, bagus-bagus. Tapi tahun ini udah biohacking yang udah jauh banget gitu. Dia udah bahkan mencoba sampai yang caranya tuh supaya dia nggak perlu tidur lagi, supaya bisa kerja terus. Dan parahnya sampai dia mencoba biohacking yang tipis banget antara ilegal dan legalnya. Dia mencoba obat-obat yang sebenarnya hanya boleh untuk dokter ke pasien aja, tapi dia coba secara pribadi. Ada yang namanya ketamin, itu obat bius. Ada lagi namanya nitrous oxide. Intinya itu kayak gas ketawa gitulah. Itu juga kayaknya buat ya tindakan operasi juga lah. Dan dia mengkonsumsi itu setiap hari. Harian dikonsumsi sama dia. Yang awalnya dia mikir ini bisa buat ngehack tubuhnya dia lebih produktif, lebih gila kerja, nggak usah tidur nggak apa-apa. Akhirnya lama-lama udah jadi rusak tubuhnya, dan dia akhirnya jadi kecanduan sama obat itu. Padahal tujuan dia tuh baik, tapi caranya salah pada akhirnya. Dan dia itu sampai akhir hidupnya seringkali denial bahwa dia itu kecanduan gitu. Dia merasa dia ini lagi bertransformasi gitu. Ini udah mulai halu makanya orangnya di akhir-akhir ini. Dia tidak merasa bahwa obat-obatan itu adalah hal yang buruk. Dia merasa ini adalah biohacking untuk bikin dia lebih transform lagi. Karena setiap kali dia minum itu, makan obat itu, dia bisa berhayal bikin sesuatu yang tinggi, bikin sesuatu yang wow untuk dunia ini. Karena emang dia tuh tipenya inventor gitu. Tipenya tuh penemu sesuatu yang baru. Emang segila itu orangnya. Makanya pada saat dia berhayal, dia merasa dia tuh makin keren. Padahal dia tuh lagi gak sehat. Dan dia denial. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah hal yang tidak sehat. Terus berikutnya, Tony Hsieh ini memang orang yang pada dasarnya baik banget. Bener-bener baik banget. Setelah dia berhasil jual Zappos dan dia punya banyak duit, tapi dia masih ada di Zappos ya. Dia walaupun udah jual Zappos ke Amazon, dia masih jadi CEO Zappos sampai tahun 2020 kemarin, sampai dia ada masalah kesehatan mental. Dia itu berinvestasi $350 juta untuk ngebangun kota Las Vegas. Untuk sosial, benar-benar dia pengen ngebangun kota Las Vegas tuh jadi kota yang downtown-nya itu unik, kreatif, menjadi tempat orang bersosialisasi. Ada banyak art di sana, banyak orang-orang kreatif, tempat orang menjadi nyaman tinggal di sana, hidup berkomunitas. Jadi memang orangnya tuh giver banget. Dan begitu juga sama semua karyawannya. Banyak banget karyawan yang dibeliin rumah, dibeliin apartemen, dan dia tahu bahwa memberi itu adalah hal yang bikin dia happy. Tapi sayangnya, Tony tuh kayak benar-benar terobsesi sama yang namanya happiness. Padahal happiness tuh bukan hal yang dikejar gitu loh. Kalau saya baca bukunya Dalai Lama yang ngomongin soal happiness tuh bukan hal yang kita lari ngejar ke sana gitu. Semakin kita ngejar, semakin gak dapet. Dan Tony tuh kayak ngejar happiness, dia kayak terobsesi banget. Gimana bikin orang lain happy, bikin gue happy. Dan dia benar-benar giver sampai dia tidak memberikan sedikit pun untuk diri dia sendiri. Kayak tangki happiness-nya itu kosong karena dia terlalu banyak memberikan ke orang lain. Tapi dia gak pernah care sama diri dia sendiri. Jadi baik yang agak salah. Terus selanjutnya apalagi pada saat
perusahaannya Zappos dibeli sama Amazon, dia dapat uang banyak banget, dia nulis buku Delivering Happiness, dia menjadi business figure yang paling dicari lah, paling di look up pada saat itu. Dan itu memberikan pressure yang sangat amat dalam, membuat Tony jadi kadang tertekan karena dia menjadi spotlight, semua orang tertuju mata dengan dia. Dan seringkali dia jadi nggak berani merevisi apa yang udah dia sampaikan ke publik. Misalnya dia bikin satu peraturan di Zappos, dia udah terlanjur ngomong itu di publik, terlanjur nulis di buku, terlanjur sharing ke orang-orang, dan ternyata peraturan itu ternyata sebenarnya nggak works gitu loh, nggak bekerja. Tapi dia malu untuk merevisi itu. Ya gengsi, karena pride udah terlanjur tinggi. Dan yang terakhir adalah toxic friends. Udah Tony-nya yes man dan people pleaser banget, giver banget, teman-teman kiri kanannya kacau gitu. Karena waktu itu dia udah kecanduan sama narkoba dan alkohol ini, dia disekelilingi sama teman-teman yang bukannya suruh stop tapi malah supply terus. Ini parah banget kan? Tujuannya kenapa? Karena si teman-teman tuh pengen deket terus sama Tony. Karena Tony itu benar-benar gampang banget ngeluarin duit. Misalnya, Tony, gue punya ide ini. Gimana kalau kita kerjain itu? Oke, sip. Tony langsung kasih $1 juta. Langsung kasih $2 juta. Kasih $10 juta. Benar-benar nggak mikir lagi. Dan teman-temannya cuma manfaatin itu aja. Dan itu yang sangat amat menyedihkan banget gitu. Tony malah di akhir hidupnya dikelilingi sama orang-orang yang take advantage of him. Dan yang kedua adalah kesehatan mental. Belakangan ini ada yang over glorify kesehatan mental. Dikit-dikit mental health. Ya nggak bagus juga, lebay gitu. Nggak perlu self-proclaim. Ini perlunya didiagnosa sama profesional. Tapi di satu sisi banyak juga yang underestimate, mengabaikan. Ini juga nggak bagus juga. So, yang paling penting adalah kita menyadari bahwa ada hal yang nggak beres, mengakui, nggak denial, dan mencoba memperbaiki ke orang yang tepat, ke profesional yang tepat gitu. Bukannya mencari jalan pelarian yang lain, yang biasanya pelariannya ke hal-hal yang negatif. Obat-obatan, minum-minuman, rokok, dan sebagainya. Yang ketiga, happiness. Happiness is about giving. Tapi giving itu bukan cuma giving ke orang lain. Kita nggak bakal bisa kasih banyak ke orang lain kalau kita juga nggak kasih banyak buat diri kita sendiri. Tangki happiness kita juga, dalam tanda kutip ya, bisa habis karena kita terlalu banyak giving, tapi kita juga nggak care sama diri kita sendiri. Seorang Tony Hsieh yang nulis buku Delivering Happiness saja akhirnya bisa terjerumus ke situ. Karena happiness itu bukannya sebuah pencapaian yang pas kita udah unlock dan selamanya kita akan happy. Happiness ini kan state of mind yang harus dijaga untuk terus happy. Sekelas Tony Hsieh aja, dia masih bisa jealous sama orang lain. Dia tuh bisa jealous sama Elon Musk karena dia merasa, gila Elon Musk keren banget ya, gue cuma bisa jualan sepatu kayak gini. So, ini hal yang harus. So, mungkin kita harus punya keberanian juga untuk menjawab jujur pertanyaan ini ke diri kita sendiri. Are you really happy? Apakah kita benar-benar happy dengan hidup kita? Dengan apa yang kita lakukan hari ini? Kalau iya, kita lanjutin gitu. Kita coba untuk maintain itu. Bisa aja nanti turun, nanti naik lagi, nanti turun, naik lagi. Kalau sekarang kita nggak happy, coba kita find out gitu. Akar nggak happy-nya itu di mana? Apakah ekspektasi kita yang terlalu tinggi? Atau mungkin kita nggak ngerti dan nggak bisa menentukan kata cukup untuk diri kita sendiri? Atau kita nggak punya relasi yang connected dengan orang-orang sekitar kita, atau apa? Tapi mengakui bahwa diri kita nggak happy, ada hal yang nggak beres, itu hal yang penting juga gitu. Jangan denial atau mencari happiness yang lain yang sifatnya itu semu. Yang keempat adalah toxic friends. Sahabat yang baik itu bukannya yang ngasih apapun yang kita mau, tapi yang bisa marahin kita, maki-maki kita, bilangin lu salah, lu nggak boleh kayak gini. Walaupun harus berantem, walaupun harus marah-marah gitu, tapi ngasih tahu yang terbaik itu kayak gini. Dan sayang banget Tony Hsieh kehilangan true friends-nya karena dirinya dia sendiri.
Di saat teman-temannya semua yang baik-baik mau nyelamatin dia malah bersama dengan teman-teman yang bayarannya yang cuma pengen manfaatin kekayaannya aja. So coba kita reflect lagi ke dalam diri kita, siapa sih sahabat-sahabat baik kita yang sebenarnya dia tuh selalu nge-push kita untuk jadi orang lebih baik lagi. Tapi kadang kita kesel karena jadi banyak friksi antara kita gitu, padahal sebenarnya maksud dia baik. They are our true friends. Terakhir, apakah buku Delivering Happiness yang ditulis sama Tony Hsieh tetap saya rekomendasikan? Iya, saya tetap rekomendasikan. Itu buku yang sangat bagus karena ditulis sama Tony Hsieh pada saat itu di mana dia juga dalam kondisi yang sangat bagus. Cuma namanya hidup orang naik turun, dan sayang sekali di akhir hidupnya dia sedang dalam kondisi yang turun. Tetap baca buku Delivering Happiness, bagus banget kok. Saya selalu menyarankan itu sampai dengan sekarang, walaupun udah tahu Tony Hsieh di akhir hidupnya seperti itu. Cuma yang penting adalah pada saat kita baca buku, kita punya filter yang banyak gitu. Jangan mentah-mentah kita terima. Gak semua yang kita lihat dari luar pasti bagus dari dalamnya. Ambil mana yang baik-baiknya aja. So, thank you teman-teman semuanya yang udah ngikutin dari awal. Sangat panjang, mudah-mudahan bermanfaat dan konten kayak gini bakal lebih banyak. Thank you, have a good weekend.